sekalian, perkenalkan kami adalah mahasiswa dari Universitas Mulia bidang studi informatika. Perkenalkan, nama saya Harif Ahmad dan saya Muhammad Jufri. Dan yang di belakang ini adalah Rafael Mariaduna sebagai kameramen dan juga editor. Di video ini kami akan mempresentasikan tentang flowchart sebagai alat metode dalam pemrograman untuk pemecahan masalah. Dan presentasi akan dibawakan oleh Yuda. Jadi apa itu flowchart? Jadi sederhananya jika teman-teman sering bingung bagaimana memulai untuk menyelesaikan suatu permasalahan dalam pemrograman, maka flowchart merupakan metode yang bisa menjadi solusi secara detail. Flowchart yang di dalam bahasa Indonesianya yaitu bagan alir atau diagram arus adalah sebuah jenis diagram yang mewakili atau menggambarkan algoritme, alir kerja atau proses yang menampilkan langkah-langkah dalam bentuk simbol-simbol grafis. Dan urutan dihubungkan dengan panah flowchart yang mewakili ilustri atau penggambaran penyelesaian permasalahan. Flowchart yang digunakan untuk menganalisis atau mendesain, mendokumentasi, atau manajemen sebuah proses atau pemrograman di berbagai bidang seperti jenis diagram lainnya. Diagram ini membantu menggambarkan apa yang sedang terjadi dan dengan demikian membantu mengerti sebuah proses dan mungkin saja menentukan kekurangan fitur atau bagian yang kurang jelas di dalam sebuah proses. Jadi selanjutnya manfaat flowchart. Jadi itu adalah pengertian singkat tentang flowchart. Lalu apa saja manfaat dari diagram flowchart ini? Ada 4 manfaat flowchart yang dapat kami simpulkan antara lain. 1. Pertama, memudahkan pemahaman flowchart yang dapat membantu orang lain atau antar pemrograman untuk memahami fungsi setiap bagian dalam program serta proses yang terjadi dari satu tahap ke tahap berikutnya. Dan 2. Mengelola dan mendokumentasi alur kerja. Flowchart dapat membantu mengelola alur kerja menjadi lebih mudah dipahami dan terkontrol, serta dapat mendokumentasikan alur kerja sehingga tidak perlu menjelaskan ulang ke semua pihak. Yang ketiga, mempermudah proses pemrograman. Flowchart dapat mempermudah proses pemrograman terutama bagi pemrograman. Dan yang terakhir, memahami kesalahan. Flowchart dapat membantu memahami bagaimana mengatasi kesalahan dan meminimalkan dampaknya serta mengurangi kesalahan saat sedang menulis kode program. Dan selanjutnya, tujuan video. Berikutnya di dalam video ini, kami akan menunjukkan kepada teman-teman sekalian tentang simbol dasar dan antara aturan flowchart, bagaimana membuat flowchart untuk suatu permasalahan, dan akhirnya bagaimana menerapkan flowchart tersebut dalam bentuk kode program. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai dengan memahami simbol-simbol dasar yang digunakan dalam diagram flowchart. Elemen dasar flowchart. Jadi simbol-simbol flowchart, sebelum kita membuat sebuah flowchart, kita perlu memahami simbol-simbol dasar yang digunakan. Simbol ini memiliki arti khusus dan membantu menggambarkan langkah-langkah serta alur kerja dengan jelas. Jadi berikut merupakan simbol-simbol dasarnya. Yang pertama dan paling dasar adalah garis alir atau panah-panah digunakan untuk menunjukkan arah aliran algoritma atau langkah-langkah dari satu proses ke proses berikutnya. Yang kedua adalah terminal atau bisa juga disebut dengan terminator. Terminal digambarkan dengan simbol-simbol oval dan terminal digunakan untuk menunjukkan awal dan akhir atau start dan end sebuah proses. Dan yang ketiga adalah proses atau langkah proses digambarkan dengan simbol persegi panjang. Proses digunakan untuk menyatakan langkah atau aktivitas yang akan terjadi dalam diagram alir. Dan yang keempat adalah description atau titik keputusan description. Digambarkan dengan simbol belah ketupat. Description digunakan untuk menyatakan sebuah kondisi pada sebuah proses atau langkah yang menyatakan jika diperlukannya adanya keputusan tertentu di titik ini. Selalu ada dua keluaran untuk melanjutkan aliran kondisi yang berbeda. Dan yang terakhir adalah input
dan output atau masukan dan keluaran. Input dan output digambarkan dengan simbol jajar keranjang. Input dan output digunakan untuk mewakili data masuk atau data keluar. Perlu diketahui jika simbol ini menyatakan hanya bisa dimulai dari masukan menuju keluaran, bukan sebaliknya. Nah, setelah memahami simbol-simbol ini, langkah berikutnya adalah mengetahui bagaimana kita menyusun diagram flowchart berdasarkan langkah-langkah permasalahan yang ada. Mari kita bahas di bagian berikutnya. Dan selanjutnya adalah langkah-langkah membuat flowchart. Satu adalah identifikasi permasalahan. Sebelum membuat flowchart, langkah-langkah yang harus kita lakukan adalah mencoba memahami permasalahan yang ingin kita selesaikan. Dan kita pahami apa saja yang menjadi masukan atau input, apa yang menjadi proses yang perlu dilakukan, dan apa yang menjadi hasil akhir atau output. Dan identifikasi masalah. Nah, misalnya pada contoh tabel berikut, langkah pertama yang kita lakukan dalam membuat flowchart adalah memahami permasalahan yang ingin diselesaikan. Contoh, kita ingin membuat sebuah program dengan soal permasalahan dan menentukan apakah sebuah bilangan adalah bilangan ganjil atau genap. Kemudian setelah kita mendapatkan masalah, maka kita bisa menentukan apa jenis inputnya. Dalam contoh permasalahan ini, kita bisa mengambil inputnya sebagai sebuah bilangan. Setelah mendapatkan input, maka kita tentukan apa proses yang harus dilakukan dari input tersebut. Nah, dalam contoh permasalahan ini kita bisa periksa input bilangan yang telah dimasukkan. Apakah bilangan input tersebut bisa habis dibagi menjadi dua, dan jika proses bisa terlaksanakan sesuai harapan, maka kita bisa mendapatkan output atau keluaran yang kita inginkan. Dalam contoh permasalahan ini, kita mengharapkan jika outputnya adalah antara bilangan input merupakan bilangan ganjil atau bilangan genap. Berdasarkan penjelasan yang telah kita sampaikan, dengan memahami identifikasi permasalahan, maka kita bisa memecahkan masalah. Dan yang kedua adalah pemecahan masalah. Jadi setiap permasalahan bisa kita pecah menjadi langkah-langkah yang lebih sederhana. Setelah memahami masalah, pecahlah menjadi langkah-langkah kecil yang mudah dipahami. Kita tentukan urutan dari langkah-langkah tersebut dari awal hingga selesai. Misalnya, kita bisa memulai dengan masukkan data dan memeriksa kondisinya, lalu menentukan hasilnya. Kita bisa menggunakan logika sederhana ataupun menggunakan metode Biscode untuk mengidentifikasikan proses atau kondisi berikut. Contoh dari pemecahan masalah dari permasalahan yang telah kita bahas sebelumnya. Langkah-langkah yang pertama adalah kita membuat program. Setelah kita membuat program, yang kedua kita masukkan bilangan tersebut. Dan selanjutnya adalah kita periksa apakah bilangan habis bisa dibagi menjadi dua. Jika iya, tampilan menjadi genap, dan jika tidak, tampilan menjadi ganjil. Dan yang terakhir adalah akhir program. Dan selanjutnya adalah gambaran dengan simbol flowchart. Setelah kita memecahkan masalah menjadi sederhana dan mudah dipahami, kita mulai membuat flowchart dengan simbol-simbol yang telah kita pelajari sebelumnya. Hubungkan setiap langkah dengan logika yang jelas agar alurnya mudah diikuti berdasarkan dari pemecahan masalah soal bilangan ganjil dan genap sebelumnya. Kita bisa membuat diagram flowchart-nya sebagai berikut. Memverifikasi dan uji flowchart dan transmisi. Setelah flowchart selesai, selalu lakukan verifikasi uji dengan beberapa data untuk memastikan alur yang dibuat benar-benar sesuai dengan permasalahan sekarang. Kita sudah tahu bagaimana langkah-langkah membuat flowchart di slide berikutnya. Kita akan mencoba untuk membuat flowchart untuk sebuah contoh permasalahan, lalu mengimplementasikannya di dalam kode lalu dibuat sebagai program aplikasi. Nah, selanjutnya contoh permasalahan dan flowchart-nya. Kita akan mencoba melakukan implementasi flowchart ke dalam bentuk kode pemrograman. Sebelumnya, kita akan membuat sebuah kasus permasalahan yang baru. Lalu kita identifikasi dan pecahkan masalahnya. Lalu kita buat flowchart-nya.
Dan yang pertama adalah permasalahan. Jadi sebuah toko online memberikan diskon berdasarkan total belanja. Dan yang pertama adalah jika total belanja lebih dari atau sama dengan 1 juta pelanggan mendapatkan diskon 20%. Dan jika total belanja antara 500 hingga 999.000, pelanggan mendapatkan diskon 10%. Dan jika total belanja kurang dari 500.000 dan tidak ada diskon, tentukan soal yang baru dibayar yang harus dibayar oleh pelanggan setelah diskon. Jadi input total belanja pelanggan. Proses hitung diskon berdasarkan ketentuan. Output total yang harus dibayar setelah diskon. Berikut adalah gambaran flowchart yang kita bisa buatkan dalam permasalahan tersebut. Dan untuk implementasi kode bisa disampaikan oleh Hanif. Baik teman-teman sekalian semua, di sini akan saya mempresentasikan implementasi kode yang telah kami sediakan dalam flowchart di pembahasan sebelumnya. Di sini saya sudah sediakan kodenya karena biar lebih cepat saja kita presentasinya. Jadi saya akan jelaskan secara detail dan oke, kita akan mulai menjelaskan. Di sini saya menggunakan bahasa pemrograman Java. Java-nya versi 22 ya. Jadi kalau teman-teman lihat di sini, Java show version. Di sini saya sudah menggunakan Java versi 22. Tidak masalah jika bahasa pemrograman Java kalian di versi yang lebih rendah dari ini, karena setahu saya pemrograman Java itu kodenya tidak ada yang berubah ya, sama semua, konsisten. Jadi ini mungkin bisa diterapkan di eh, seluruh versi Java. Tapi sebaiknya mungkin kalian perhatikan dokumentasi dalam pemrograman Java-nya ya di website resminya mereka, karena kemungkinan ada beberapa fitur seperti mungkin ada import Java Util Scanner ini yang masih belum ada di versi lama. Jadi saya sarankan untuk membaca dokumentasinya terlebih dahulu. Baik, di sini akan saya jelaskan langsung saja. Di sini kita membuat sebuah file Java yang namanya itu adalah main.java. Di sini ada metode yang kita buat, kayak kelas yang kita buat yang namanya main. Uh, Sebenarnya ini adalah nama main itu ya nama yang standar dalam bahasa pemrograman Java ya. Bisa kalian ubah sebenarnya, tapi secara dasarnya aja kita namakan kelasnya itu main. Lalu di dalam kelas main ini kita buat method static void yang public yang namanya juga main. Usahakan kelas dan metode itu namanya sama ya teman-teman, kecuali kalian ngebuat sebuah metode yang bisa diwariskan gitu, atau mungkin bisa kalian buat double method juga tidak masalah. Tapi usahakan yang utamanya adalah main. Di sini menggunakan string args seperti biasa di dalam bahasa pemrograman Java. Dan di sini ada scanner. Jadi scanner itu apa? Scanner merupakan package yang disediakan oleh Java untuk melakukan input ketika pengguna mengetikkan sesuatu mungkin akan menjadi nilai variabel gitu ya. Jadi maksud saya adalah, saya ulangi, scanner ini adalah package dari Java yang disediakan untuk melakukan input. Nah, input ini akan menjadi variabel atau nilai yang dapat kita tampilkan atau kita simpan. Jadi di sini kita buat eh, try ya. Try ini untuk mendeteksi masalah. Jika masalah tersebut tidak ada, maka bisa dilakukan ini. Jika eh, terdapat masalah, akan muncul masalah tersebut apa gitu. Tapi sini saya lupa nulis, seharusnya bisa bisa ditambahkan catch di sini. Terus exception terus masalahnya apa. Jadi misalnya try, kita input sebuah scanner. eh, Jika terdapat masalah, maka yang akan ditampilkan ini teman-teman. Baik, jika tidak ada masalah, maka kita bisa jalankan program yang ini. Ini jika keadaannya benar atau program tersebut tidak mengalami masalah. Ini merupakan looping ya teman-teman. Selama program tersebut tidak mengalami masalah, maka keadaan kode di sini akan terus berulang.
sampai mungkin penggunanya keluar dari program tersebut ya secara paksa, mungkin menekan Ctrl C atau menghapus terminalnya. Jika keadaan tetap benar, tidak ada masalah, maka kode akan diteruskan ke sini. Nah, disinilah kode program yang kita buat. Jadi yang pertama di sini ada variabel diskon. Diskon ini tipe datanya adalah float. Float ini menyimpan data desimal ya teman-teman, karena eh, di sini nanti kita akan menerapkan perhitungan desimal, karena eh, sebuah harga itu pasti desimal. Bisa aja integer, tapi saya memilih untuk memilih desimal saja. Karena kalau integer kan tidak bilangan real atau desimal ya. Yang selanjutnya ada juga di sini adalah total harga fix. Nanti ini total harga fix akan digunakan sebagai hasil perhitungan total harga dikurangi diskon. Yang ini adalah ketika aplikasi dimulai atau program dimulai, maka yang tampil duluan ini, masukkan total harga belanja pelanggan. Nanti pengguna akan diperintahkan untuk memasukkan total harga belanja pelanggan, diketikkan secara manual. Dan tipe datanya juga float. Float total harga dikembangkan input ini dari sini ya, scanner input variabelnya. Dan next float ini adalah input yang digunakan pada tipe data float. Jadi misalnya saya ubah di sini tipe data total harga adalah string, maka di sini juga maaf teman-teman, ini harus depannya kapital. Di sini juga harus next line ya. Tapi ini error karena kita pakainya adalah perhitungan ya. Jadi kita balikan ke float lagi. Nah, setelah user memasukkan total harga, user input total harga, selanjutnya adalah kondisi. Jadi tergantung dari pengguna memasukkan total harga belanja pelanggan berapa, ada kondisinya sesuai flowchart tadi. Jika total harga lebih dari 1 juta, maka dikasih diskon 20%. Jika lebih dari 500.000, maka dikasih diskon 10%. Sisanya tidak dikasih diskon. Jadi yang pertama adalah kita cek apakah total harga lebih dari 1 juta. Jika lebih dari 1 juta, if total harga lebih dari 1 juta, maka disinilah logikanya teman-teman, tempat perhitungannya. Jadi di sini ada diskon. Diskon tadi udah didefinisikan sebagai variabel di sini. Diskon ini akan menjadi variabel untuk menyimpan data perhitungan total harga dikali 20 dibagi 100. Jadi seperti yang di kalkulator, kalau misalnya teman-teman ingin melakukan perkalian, eh, total harga dikali 20%. Sayangnya di sini persen itu dijadikan sebuah operator aritmatika yang digunakan untuk dibagi habis sisa berapa. Jadi tidak bisa memakai simbol persen karena persen dijadikan operator. Jadi kita pecahkan menjadi seperti ini. Total harga dikali 20 dibagi 100. Setelah diskon didapatkan, maka di sini tidak ada total harga fix juga kita definisikan di sini. Ini akan menjadi tempat perhitungan, variabel perhitungan total harga yang udah kita masukkan di sini, yang diinputkan oleh pengguna, dikurangi sama hasil diskon tadi. Jadi total harga dikurangi sama hasil diskon yang telah dihitung dari variabel diskon ini. Selanjutnya setelah semua dua ini dihitung, maka keluarlah kalimat total harga yang harus dibayar pelanggan ditambah diskon 20% sama dengan total harga fix dari sini ya teman-teman, variabelnya. Variabel dari kita kurangin total harga dikurangi diskon. Ini untuk menjaga jarak saja teman-teman, karena yang ini kita mempunyai looping, jadi sebaiknya kita berikan jarak agar eh, kelihatan rapi di program terminalnya nanti. Oke. Nah, jika total harga tidak melebihi atau sama dengan 1 juta, melainkan 5 lebih atau sama dengan 500.000, maka eh,
Hasilnya sama ya teman-teman, kodenya seperti yang di atas tadi, tapi bedanya adalah dikalikan 10%. Jadi total harga dikali 10 dibagi 100. Dan sisanya sama ya teman-teman ya, tapi sini diubah diskonnya 10%. Terus ada total harga fixnya. Jika dua kondisi ini tidak memenuhi, maka yang terakhir opsinya adalah tidak ada diskon. Jadi langsung total harga tersebut langsung di print sesuai total harga yang diinputkan oleh pengguna. Dan program akan terus berulang-ulang hingga program tersebut dikeluarkan oleh pengguna ya. Jadi seperti itu teman-teman, singkatnya, detailnya. Di sini kita coba jalankan melalui terminal. Kita clearkan dulu. Di sini kita coba, pertama kita akan compile dulu main.java kita. Command-nya adalah java main.java. Java C ini atau Java itu artinya Java compiler ya teman-teman. Jadi sebelum kita menjalankan program Java, kita harus compile dulu main.java-nya. Kita enter. Nah, nanti akan tercipta seperti ini teman-teman. Main.class. Yang setelah kita compile tadi, dia akan menjadi sebuah class. Makanya sebaiknya teman-teman samakan nama filenya sesuai dengan nama kelasnya ini ya. Terus kita jalankannya dengan Java main. Jalankan. Nah, kita akan masukkan total harga belanja pelanggan. Misalnya kita melakukan yang ini ya, kondisi di mana total harga lebih dari atau sama dengan 1 juta. Anggap saja kita masukkan total harga belanja pelanggan adalah 2 juta. Ini 2 juta ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Iya, 2 juta ini. Oke. Terus kita enter. Nah, maka muncul nih teman-teman. Total harga yang harus dibayar pelanggan plus 20, diskon 20%. Hasilnya menjadi 1,6 juta. Sesuai sama perhitungannya teman-teman ya. Total harga dikali 20. Dikali 20 dibagi 100 lalu total harga fixnya itu total harga dikurangi diskon dan ya hasilnya 1.600.000. Dan yang kondisi yang kedua adalah ketika total harga lebih atau sama dengan 500.000. Jadi misalnya kita masukkan di sini, contohnya 700.000. Kita enter, maka total harga yang harus dibayar pelanggan adalah ditambah diskon 10% menjadi 630.000. Sama ya teman-teman ya. Mungkin kalian bisa kalian cek di kalkulator apakah sudah benar atau tidak. Harusnya ini sudah benar ya. Dan yang terakhir adalah kondisinya ketika tidak ada total harganya itu melebihi 500.000 ya. Jadi di bawah 500.000. Misalnya kita masukin 200.000. Maka total harga yang harus dibayar pelanggan tidak dapat diskon. Langsung di print keluarannya ada outputnya adalah total harga yang kita inputkan tadi. Dan ini akan terus berulang ya teman-teman ya sesuai karena kita mempunyai looping di sini while true ya. Cara keluarnya kalian bisa tekan Ctrl C aja. Ini gak apa-apa ya teman-teman ya, karena mungkin karena kita tidak inputkan nilai total harga, maka dia pas kita keluarkan terjadi kesalahan. Baik, sekian dari penjelasan kode ini. Semoga kalian paham apa yang saya jelaskan. Jika kalian masih belum paham, mungkin kalian bisa belajar lebih lanjut. Misalnya kalian belajar di Waitress School atau mungkin di kursus-kursus online. Banyak yang mempelajari kursus online mempelajari Java untuk eh, para beginner programmer. Java ini bahasa pemrograman yang saya lumayan sukai ya, karena banyak juga aplikasi-aplikasi yang menggunakan Java. Jadi mungkin kalian bisa pelajarin ini. Baik, sekian dari presentasi implementasikan kode dari flowchart yang kita telah buat sebelumnya. Sekian dari presentasi yang dapat kami sampaikan. Kita telah menyampaikan flowchart dalam materi identifikasi masalah, lalu kita menyederhanakan masalah tersebut, kita pecah-pecahkan hingga sederhana, lalu kita gambarkan ke dalam flowchart.
dan kita sudah mengimplementasikan ke dalam kode. Dan kami sangat sarankan kepada teman-teman sekalian untuk menggunakan flowchart, karena dengan flowchart kita dapat membuat permasalahan menjadi sebuah solusi. Lalu kita saat kita implementasikan ke dalam kode, kita dapat meminimalisirkan permasalahan yang sering terjadi ketika kita menuliskan kode program tersebut. Kami sangat sarankan untuk teman-teman sekalian untuk mulai berlatih dalam membuat flowchart, dimulai dari menentukan masalah sehingga menjadi flowchart yang dapat kita visualkan. Sekian dari presentasi video yang kami buat ini. Semoga video ini bermanfaat. Mohon maaf jika kami mempunyai kesalahan dalam video ini. Terima kasih sekali lagi. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.